Jadi saya baca surat-surat gitu kan. Saya ingat banget waktu itu saya baca surat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh sampai habis. Akhirnya saya dan buka diri. Saya bilang, ini setan pasti. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu kesaksian yang sungguh luar biasa dari seorang wanita muslim yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, di mana dia di dalam keyakinannya yang lama selalu minta jalan yang lurus, dan kemudian setelah dia bergumul dan tiba-tiba dia mendapatkan atau menemukan jalan yang lurus itu. Nah teman-teman, ini menjadi berkat bagi kita ketika kita mendengarkan kesaksian ini, dan ini menguatkan iman kita kembali bahwa benar bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan menuju ke surga. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Saya bilang, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkan aku jalan yang benar, tunjukkan aku jalan yang lurus. Karena setiap puluhan tahun saya hidup ya, setiap sholat itu pasti selalu mengucapkan doa itu, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Tiba-tiba kok saya merasa pada saat itu fokus sama perkataan ya Allah ya Tuhanku, tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Saya merasa kok selama ini saya memikirkan langsung kehidupan yang sudah lalu. Saya connect, kok rasanya selama ini saya merasa saya minta jalan yang lurus, kok saya rasa ini bukan jalan yang lurus ya gitu. Ini bukan jalan yang benar ya. Saya minta terus gitu loh. Kalau ini jalan yang benar, saya dong gitu. Saya seperti dikasih pikiran seperti itu. Akhirnya pada saat itu saya benar-benar dengan kesungguhan hati minta sama Tuhan saya. Akhirnya singkat cerita saya tidur. Nah ini yang aneh nih, saat saya tidur saya bermimpi. Mimpinya itu sangat seperti nyata sekali saya rasakan. Ya, saya seperti di tengah-tengah awan. Saya seperti melayang, kanan kiri depan belakang semuanya putih. Saya seperti benar-benar di dalam awan gitu. Saya seperti melayang, ya, seperti terbang. Saya melihat ke bawah, jantung saya tuh rasa mau copot. Pernah nggak sih kalau ada yang pernah naik ketinggian gitu, terus ngelihat ke bawah, jantungnya rasa mau copot? Itu yang saya rasakan. Rasanya nyata sekali gitu. Lalu kemudian ada gumpalan awan yang tebal bersama sinar yang terang dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang sinar yang terang itu ada suara, dan suara itu berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Nah, yang datang di hari akhir itu di dalam iman kepercayaan saya dulu ya, itu Isa Al-Masih. Walaupun dia dikatakan dia yang datang di hari akhir untuk menjadi hakim, tapi kami diajarkan bahwa dia hanya utusan, dia hanya nabi gitu. Setelah saya bangun, saya pikir kok ini aneh banget ya mimpi gitu. Lalu kemudian besoknya saya masih dalam keadaan yang sama, saya datang sama Allah saya ibadah, saya sholat. Nah yang anehnya lagi, saya dapat penglihatan yang belum pernah selama saya hidup, saya nggak pernah mengalami seperti itu. Saya berdoa tapi saya dapat kayak normal gitu loh. Kayak kalau dilihat film-film itu, kalau di film-film itu orang ramal nampak bayangan, itu yang saya lihat gitu loh. Itu yang saya alami kok kayak di film-film ya gitu. Saya melihat saya seperti ada di dalam cahaya itu ya, cahaya yang terang ya. Lalu di depan saya ada sosok ya, sosok itu terang sekali ya. Dan walaupun sama-sama, tapi dilihatkan kepada saya bahwa gambarnya itu gambar seperti yang ada di kayu salibnya orang Kristen. Saya bilang ini Isa Al-Masih, ini Yesus Kristus. Nah kenapa dia yang datang? Lalu suaranya berkata seperti ini, jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Lalu
saya sadar. Nah, sebelum saya sadar, saya berpikir gini, karena memang dari kecil kan saya bisa melihat makhluk-makhluk halus ya. Saya berpikir ini mungkin jin gitu ya, mungkin ini setan kali ini. Jadi saya baca surat-surat gitu kan. Saya ingat banget waktu itu saya baca surat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh sampai habis. Akhirnya saya bangun buka diri. Saya bilang, nah ini setan pasti nih. Tapi hati saya damai, senang gitu setelah melihat saya kok senang gitu loh. Singkat cerita, ya udahlah, saya nggak mau mikirkan hal-hal yang aneh ini. Saya pikir gitu, saya tetap melakukan aktivitas saya selanjutnya. Namun di aktivitas saya itu, mimpi dan penglihatan itu sangat mengganggu saya. Saya masak gambarannya Isa Al-Masih itu muncul seperti ada di kelopak mata, seperti ada di kornea mata saya gitu. Saya ngukir dia ada. Saya tidur dia seperti ada. Aduh, seperti menarik saya gitu loh. Untuk mencari tahu siapa dia. Saya bilang, apa sih sebenarnya dia ini? Kok dia ini seperti menarik saya untuk gitu loh. Terus saya ingat ada doa-doa saya. Saya doa minta memang keselamatan, jalan yang lurus. Apakah ini jalan yang lurus gitu? Akhirnya pada saat itu rasanya hati saya itu seperti ditarik untuk cari tahu dan tidak ada sama sekali penolakan. Sampai saya bilang, kenapa saya begini ya gitu loh. Iya saya begini gitu loh. Rasanya saya pengen beli itu Alkitab, saya pengen cari tahu. Jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan, kita sudah menonton, singkat saja. Begitulah cara Tuhan. Tuhan itu punya 1000 cara bagaimana dia menyelamatkan seseorang. Bisa melalui mimpi, bisa melalui masalah, bisa melalui kehidupan sehari-hari, bisa melalui pemberitaan Injil, bisa melalui mukjizat, dan lain sebagainya. Itu cara Tuhan banyak sekali untuk membuat orang percaya. Itu bukan kita yang membuat orang percaya ya, sekali lagi. Itu pekerjaan Roh Kudus. Seperti dia ini tadi, bahwa Tuhan itu menarik dia, memperlihatkan sesuatu kepadanya dalam bentuk cahaya, dalam mimpinya. Nah, kalau cahaya itu menghampiri dia, itu artinya bahwa Yesus itu sudah mendekat kepadanya. Sebenarnya ini bukan tafsiran, karena memang Alkitab mencatat bahwa Yesus itu adalah terang. Nah, dia tinggal di tengah-tengah kita. Jadi ketika terang itu menghampiri dia, maka itu merupakan satu anugerah bagi dia. Yesus mendekati dia dan menarik dia untuk menjadi umat pilihan. Nah, itu cukup luar biasa. Mimpi yang seperti itu teman-teman. Karena tidak semua orang punya mimpi seperti ini ya. Hanya orang-orang tertentu saja punya mimpi. Dan itu mimpinya tidak selalu sama. Mimpinya pasti tentunya berbeda-beda. Nah, tergantung bagaimana cara menyikapinya. Nah, kalau dia mengabaikan misalnya mimpinya itu, ya itu hanya angin berlalu dan tidak peduli dengan itu, ya mungkin dia sampai sekarang tidak menjadi orang percaya, tidak menjadi pengikut Kristus. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Nah, dia berikan hikmat, dia berikan karunia kepada perempuan ini untuk mencari kebenarannya. Dan ketika dia mencari tahu kebenarannya, dia temukan. Tergantung kerinduan dari hati seorang yang mencari kebenaran. Nah, karena di keyakinannya yang lama, itu tidak boleh menuhankan Isa. Nah, yang menurut mereka itu Yesus. Tidak boleh menyebut Isa itu sebagai Tuhan. Dia sebagai utusan saja. Itu yang mereka percayai di keyakinan mereka yang lama. Dan mereka juga percaya bahwa yang menjadi hakim nanti di akhir zaman itu adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang mereka percayai. Nah, kalau misalnya Yesus menjadi hakim dan itu sesuai kebenaran Alkitab, kalau Yesus menjadi hakim, maka dia yang menentukan siapa yang layak masuk surga dan siapa yang layak masuk neraka. Itu ada di tangan hakim.
vonisnya di tangan hakim. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dan itu muncul pertanyaan kepada kita, kalau misalnya Yesus adalah hakim atas seluruh bangsa, siapakah dia? Nah, siapakah dia? Ternyata Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, di mana di perjanjian lama juga, di mana dia berfirman kepada para nabi bahwa Allah itu hakim yang adil. Nah, setelah dia datang dalam rupa manusia pun, dia tetap dikatakan sebagai hakim, bahkan bangkit naik ke surga, bahkan dia kembali lagi nanti untuk mengadili bangsa-bangsa. Itu sungguh luar biasa teman-teman ya. Dan satu yang perlu kita cermat bahwa ketika Yesus berpisah dengan pengikut-pengikutnya, dia berkata, saya pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nabi mana yang menjanjikan hal itu kepada umatnya? Nabi yang hebat sekalipun, nabi besar sekalipun dalam perjanjian lama itu, tidak ada seorang pun mereka yang menjanjikan kepada umatnya bahwa mereka akan menyediakan tempat bagi umatnya. Nah, dan Yesus itu ketika dia berkata dia pergi untuk menyediakan tempat, maka jalan menuju tempat itu yang dia sediakan, itu dia sendiri. Yesus sendiri yang menjadi jalan ke tempat yang dia sediakan itu. Kalau kita membuat satu rumah teman-teman, dan kemudian ada orang yang tidak pernah kenal dengan kita, kemudian dia dari jauh, kita undang dia, tentu saja dia tidak tahu jalan. Nah, bagaimana supaya dia tahu jalan menuju rumah kita? Kita harus jemput dia dan kita bawa dia ke tempat yang dimana kita berada. Seperti yang sudah disampaikan oleh Yesus bahwa dia akan kembali untuk menjemput orang-orang percayanya dan dia membawa mereka ke tempat itu. Nah, jadi barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di tempat yang dia sediakan itu. Nah, jadi tidak perlu diragukan. Kalau ada orang yang berkata, oh Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya utusan, ya silakan saja. Apa yang dikatakan oleh Alkitab itu tidak ada yang membantahnya. Sekalipun ada orang yang membantah, mengkritik hal itu tidak mengubah kebenaran. Kebenaran tetaplah kebenaran. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya melalui kesaksian ini meneguhkan hati kita kembali bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, penguasa langit dan bumi. Itu ada di Matius. Bahwa Yesuslah penguasa di sorga dan di bumi. Tidak ada nabi lain yang seperti itu. Kalau tidak ada nabi lain yang seperti itu, berarti Yesus itu adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya, melebihi nabi-nabi yang lain. Nah, jadi itu dia teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.